Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan desain atau layout aplikasi sistem keluhan masyarakat dari yang sebelumnya sudah kita buat. Kita lihat desainnya. Sebelumnya kita sudah membuat desain atau layout login, kemudian registrasi, kemudian sukses register, kemudian screen splash, kemudian info aplikasi, bantuan, kemudian activity main, dan profile. Kemudian selanjutnya kita akan membuat layout tambah keluhan, karena aplikasi ini adalah aplikasi keluhan masyarakat. Tentunya pasti ada layout keluhan. Di sini kita lihat dulu tampilan seperti apa desain dari tambah keluhan. Nah, ini adalah layout dari form tambah keluhan untuk menulis keluhan kita kepada pihak pemerintah desa, sehingga bisa kita sampaikan apa keluhan kita terhadap pemerintah desa setempat. Oke, kita lanjut ke Android Studio. Seperti biasa kita kemudian buat layout yang baru, new layout baru, kemudian activity, empty activity, karena kita akan membuat layout yang baru. Kemudian keluhan tambah, kita akan membuat layout tambah keluhan, namanya keluhan tambah. Kemudian kita finish. Setelah itu kita enter keluhan tambah, kemudian kita hapus coding yang ada dan diganti dengan coding yang sudah selesai kita buat sebelumnya. Kita Ctrl A, kemudian copy, setelah itu paste di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada tampilan dari layout atau form tambah keluhan. Sini ini kita menggunakan, karena belum ada image-nya jadi tidak tertera. Bisa diberi gambar terserah sesuai dengan yang kita butuhkan. Image view untuk menampilkan gambar supaya layout atau desain terlihat lebih menarik. Kemudian selanjutnya kita menggunakan text view untuk memberikan keterangan detail keluhan. Kemudian kita ada edit text. Nah, edit text ini adalah shortcode atau coding untuk membuat inputan atau tulisan yang akan kita input ke dalam sebuah layout atau aplikasi. Di sini bentuknya seperti ini untuk mengisi keluhan kita yang akan kita kirim kepada pihak pemerintah desa. Setelah itu kita buat button simpan. Di sini ada, kita namai dengan simpan teks. Ini untuk memberikan nama pada sebuah button. Kemudian ada gambarnya seperti yang sudah kita lihat ini gambarnya, gambar menyimpan, isi save, ini drawable left, isi save, ini gambarnya. Ini adalah coding atau teks untuk membuat layout atau form dari keluhan tambah keluhan. Nah, setelah itu karena kita sudah membuat tambah keluhan, tentunya kita akan melihat keluhan kita akan tampil di dalam sebuah aplikasi sistem keluhan masyarakat. Itu tentunya karena kita sudah membuat form atau menu tambah keluhan, pastinya akan ada form baru untuk menampung keluhan kita, sehingga kita bisa melihat
keluhan yang sudah kita sampaikan melalui aplikasi sistem keluhan masyarakat atau yang kita singkat dengan Sikemas. Seperti biasa kita membuat, kita lihat dulu desainnya untuk lebih jelas seperti ini. Tadi kita sudah membuat tambah keluhan, layout tambah keluhan untuk menambah keluhan kita, menambah keluhan user terhadap yang ingin disampaikan kepada pemerintah desa. Kemudian kita menambah form baru, membuat form baru yaitu lihat keluhan. Jadi kita bisa melihat keluhan kita, bisa mengedit, dan kita bisa menghapus keluhan kita jika dirasa keluhan kita sudah tidak kita butuhkan lagi atau sudah ditangani oleh pemerintah desa. Kita lihat dulu seperti apa. Nah, ini adalah desain dari layout lihat keluhan. Nah, kita bisa melihat detail keluhan kita. Ini tanggalnya berapa, statusnya apakah sudah diverifikasi atau belum, kemudian siapa yang memverifikasi, pihak desa siapa, apakah admin kah, ataukah pihak sekretaris desa kah, atau kepala desa sendiri kah. Nah, ini akan tertera di sini. Oke, kita lanjutkan di aplikasi Android Studio. Seperti biasa kita buat layout baru, kemudian new, kemudian activity, setelah itu MPT activity, kemudian kita ubah nama layoutnya. Saya ingatkan lagi untuk membuat sebuah layout yang baru yang dimana codingnya sudah kita buat sebelumnya, yang pada saat ini kita hanya perlu menempel atau mengcopy paste, maka yang perlu diperhatikan adalah layout, nama layout itu sendiri. Ketika nama layoutnya tidak sama dengan nama layout yang sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi error. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan bahwa nama layoutnya sudah persis sama dengan nama layout yang sebelumnya sudah kita buat. Keluhan lihat, maka kita membuat ini keluhan lihat, keluhan underscore lihat. Ini adalah layout untuk menampung keluhan kita, keluhan user terhadap pemerintah desa. Klik finish, kemudian kita buka lagi keluhan lihat, kemudian kita hapus dan kita ganti dengan coding yang sudah sesuai. Ini codingnya kita perbesar, kemudian Ctrl A, kemudian kita copy dan kita paste di sini, kita perbesar. Nah, ini adalah tampilannya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dari layout sebelumnya, karena dari video yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, ini masih tentang layout atau desain. Jadi tidak perlu menggunakan banyak algoritma atau percabangan dan sebagainya. Kita hanya perlu membuat desain menggunakan teks atau menggunakan tool saja. Di sini saya menjelaskan fungsinya membuat gambar, menampilkan gambar, cara menampilkan gambar dalam Android Studio seperti apa, menampilkan tulisan, menampilkan inputan, menampilkan button dan sebagainya. Nah, ini image view di awal. Nah, image view ini untuk menampilkan gambar, sudah saya jelaskan di video-video tutorial sebelumnya. Contohnya seperti ini, kita bisa menampilkan gambar yang sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Contohnya ketika membuat aplikasi perpustakaan, maka kita menggunakan gambar buku, dan beberapa aplikasi yang lainnya bisa kita sesuaikan. Kemudian ada di sini text view lagi untuk menampilkan teks, kemudian sama text view untuk menampilkan teks, kemudian ada button untuk mengeksekusi. Nah, di sini ada dua button, yaitu button ubah. Ketika kita merasa bahwa keluhan kita ada salah ketik atau salah kata, kita bisa mengubahnya atau mengeditnya. Jadi kita perlu button atau tombol ubah, sehingga kita nanti perlu layout lagi untuk mengubah. Jadi dari layout ini, dari layout keluhan, lihat keluhan, di sini ada button ubah. Nah, dari button ubah ini kita akan dialihkan ke layout yang baru untuk mengubah isi pesan atau isi keluhan kita. Jadi ketika kita mengklik, memencet tombol ubah,
ini kita akan dialihkan ke form yang baru, yaitu form ubah atau edit keluhan. Ini kemudian di sini juga ada button hapus untuk menghapus keluhan kita. Di sini bisa kita tampilkan. Nah, dalam button kita bisa memberikan gambar, kemudian kita bisa memberikan tulisan teks untuk memberikan keterangan. Itu salah satu fungsi dari button. Nah, button hapus ini untuk menghapus keluhan yang kita sampaikan terhadap pemerintah desa. Jika dirasa keluhan kita sudah ditangani sebelum dibaca oleh pihak pemerintah desa, maka kita bisa menghapusnya sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, itu beberapa coding dari layout atau desain activity keluhan, melihat keluhan. Kemudian kita next selanjutnya desain terakhir yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu layout atau form ubah keluhan. Nah, ini seperti ini, ubah keluhan. Nah, ini adalah contoh dari form atau tampilan dari form ubah keluhan, layout ubah keluhan. Ketika kita memencet yang sebelumnya di menu di form lihat keluhan, di sana ada dua tombol, ada tombol ubah, kemudian ada tombol hapus. Nah, ketika kita memencet tombol ubah, maka kita akan dialihkan ke form yang selanjutnya, yaitu form ubah keluhan. Kita bisa mengubah keluhan kita di sini. Oke, setelah itu kita sini buat layout yang baru seperti biasa, kemudian activity, empty activity, kemudian kita ubah namanya, harus sesuai. Ketika tidak sesuai ini akan terjadi error. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Keluhan ubah, keluhan ubah, kita finish. Kemudian kita ubah lagi di sini, kita sesuaikan dengan coding yang sudah benar yang kita inginkan untuk membuat aplikasi ini. Ubah keluhan kita copy semua, kemudian kita paste di sini. Saya ulang kembali, tujuan saya dalam membuat video kali ini menggunakan metode copy dan paste adalah untuk mempercepat proses penyampaian dalam pembuatan layout dalam aplikasi ini, sehingga tidak perlu membuat layout dari awal, mengetik dari awal, sehingga akan memakan waktu yang sangat banyak. Seperti yang sebelumnya ada image view untuk menampilkan gambar, kemudian ada text view untuk menampilkan edit text. Sebenarnya untuk menu atau form keluhan, ubah keluhan ini hampir sama dengan form keluhan lihat, hanya bedanya kita bisa di sini kita bisa mengedit keluhan kita, kemudian kita bisa mengubah sehingga sesuai dengan yang kita harapkan sekarang jika terjadi ketidaksesuaian. Oke, itu beberapa layout atau form yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi sistem keluhan masyarakat dalam cakupan desa. Ada beberapa form yang sudah kita buat, yaitu login, register, kemudian ada sukses register, kemudian ada screen splash, kemudian ada info aplikasi, ada bantuan, kemudian ada dashboard atau main activity atau tampilan utama, kemudian ada profile, kemudian ada tambah keluhan, lihat keluhan, dan ubah keluhan. Dan masih ada beberapa form lagi yang kita butuhkan. Insya Allah akan dilanjutkan oleh teman saya dalam video tutorial yang berikutnya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari awal video sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.